Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ingin bertanya bagaimana menyikapi tentang masalah tasyabuh yang lagi marak sekarang ini Ustaz. Dan ada malah mengikuti hal tersebut padahal mengaku muslim. Taib, mengenai tasyabuh bil kuffar atau menyerupai orang-orang kafir, maka di situ tentunya ada perincian ya, ada perincian di dalamnya. Karena ada hal yang memang bentuk tasyabuh bil kuffar yaitu menyerupai orang kafir, dia itu mengeluarkan dari agama Islam dan ada yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian dari mereka. Maka kita katakan ini ancaman dari Nabi SAW. Dan yang mengeluarkan dari Islam maka mengeluarkan dari Islam, dan yang menyerupai tapi tidak mengeluarkan dari Islam maka tidak dikeluarkan dari agama Islam, tetapi jatuh kepada perbuatan dosa-dosa yang besar ya, termasuk dosa-dosa yang besar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam akhir surat Al-Mujadilah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum, ya, dan seterusnya dari ayat tersebut. Allah katakan la tajidu qauman, kamu tidak akan mendapatkan suatu kaum, la yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna, saling berkasih sayang kepada man hadallahu rasul, kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun mereka adalah bapak-bapak mereka sendiri, anak-anak mereka sendiri, saudara-saudara mereka sendiri, dan kerabat-kerabat mereka sendiri. Jadi ini harus kita jelas ayolah ikhwan, di dalam syariat kita ini dalilnya sangat jelas. Dalilnya apa? Sangat jelas. Maka kita katakan ya, ada yang bentuk menyerupai orang-orang kafir di dalam ibadah mereka, di dalam keyakinan mereka. Tentunya yang seperti ini bisa mengeluarkan seorang dari agama Islam. Contohnya dia mengikuti ibadah mereka, ya, orang kafir menyembah berhala, dia juga ikut menyembah berhala. Kemudian ada festival atau perayaan atau hari raya yang mana di sana ada ritual-ritual kesyirikan, ya, maka dia juga ikut masuk di dalamnya dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan, ya. Maka yang seperti itu ayyuhal ikhwan, itu kalau dilakukan baik karena dia hatinya senang atau karena tujuan duniawi, dia ingin mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi di dalamnya, maka yang seperti itu dihukumi keluar dari agama Islam. Nauzubillahi min dzalika. Ya, begitu pula orang-orang, termasuk orang-orang yang sebenarnya dia itu ikut orang Islam tapi di hatinya itu ada kekufuran. Meskipun dia mengikuti orang Islam, beribadah dengan orang Islam, tapi sebenarnya di hatinya itu masih menyembah atau mengikuti agama lain. Maka yang seperti ini adalah perbuatan nifak, ya, kemunafikan yang mengeluarkan dari agama Islam. Nauzubillahi min dzalika. Kemudian ya ikhwan, begitu pula orang-orang yang mereka membantu untuk memerangi kaum muslimin, ya, senang dengan musibah yang terjadi pada kaum muslimin, kemudian mereka menyokongnya, ya, seperti terjadi pada zaman penjajahan ada londo ireng, ya, seperti itu, ya, mereka membantu orang-orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Nah, kita katanya seperti itu kecintaan mereka, usaha mereka untuk memerangi kaum muslimin dan menghancurkan Islam, ini termasuk bentuk yang mengakibatkan, ya, seorang keluar dari agama Islam. Nauzubillahi min dzalika. Adapun bentuk penyerupaan seperti misalkan seorang menyerupai kebiasaan, ya, jogetnya orang kafir atau pakaiannya orang kafir yang tidak ada simbol-simbol agama di dalamnya, tapi menyerupai mereka dan itu khusus dipakai orang-orang kafir. Kemudian cara makan misalkan, ya, kemudian cara berpakaian, tingkah laku, kemudian berbangga-bangga dengan kebiasaan orang-orang kafir, maka yang seperti ini tidak tidak mengeluarkan dari agama Islam tapi jatuh ke dalam dosa, ya, dan tidak mengeluarkan seorang dari agama Islam, tapi tetap dalam kekhawatiran kita memiliki agama Islam dan kita harus berbangga dengan agama Islam kita ini, ya, merasa mulia dengan memeluk agama Islam ini. Maka kita katakan ayo ikhwan, ya, kita nasihatkan agar orang-orang yang masih meniru-niru orang-orang kafir agar mereka berhenti
dan muliakanlah kaum muslimin dan juga Islam. Ini menjadi tujuan hidupnya, ya, karena sebagaimana Allah memuliakan dia di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memuliakannya di akhirat. Allah alam bissawab. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.